Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, hidrologis, dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Berdasarkan data bencana Indonesia tahun 2022, kejadian bencana mengalami penurunan sebesar 1.858 kejadian bencana, yaitu dari 5.402 kejadian di tahun 2021 menjadi 3.544 kejadian di tahun 2022. Penurunan kejadian bencana ini mengakibatkan menurunnya korban menderita dan mengungsi, luka-luka, hilang, dan dampak kerusakan bencana. Tetapi di sisi lain, walaupun kejadian bencana mengalami penurunan dari tahun 2021, namun jumlah korban meninggal mengalami kenaikan dari 728 orang korban meninggal di tahun 2021 menjadi 858 orang korban meninggal akibat bencana di tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa penanganan bencana masih memerlukan upaya yang lebih baik lagi, karena satu orang meninggal adalah tragedi. Manajemen bencana harus dilaksanakan lebih optimal, mulai dari aspek perencanaan, penanganan, hingga pemulihan. Kegiatan ini meliputi pencegahan, penanganan darurat, yaitu siaga darurat, saat darurat, dan transisi darurat, dan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Aspek perencanaan memegang peran yang sangat penting dalam penanganan bencana, terutama perencanaan pendanaan. Perencanaan pendanaan yang profesional, akuntabel, dan sistematis akan menghasilkan manajemen kinerja penanggulangan bencana yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2023, kebutuhan dana penanganan darurat setiap tahun selalu melebihi dari yang sudah dialokasikan. Kekurangan dana penanganan darurat akan dicukupi dengan mengajukan usulan anggaran belanja tambahan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kebutuhan ABT setiap tahunnya rata-rata melebihi 4 triliun rupiah dan diusulkan di tahun berjalan. Hal ini menjadi kendala dalam kestabilan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun berjalan. Sebagai langkah solusi kreatif, maka perlu gagasan inovasi melalui aksi perubahan, yaitu optimalisasi kinerja anggaran melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan mekanisme usulan anggaran belanja tambahan dan rancangan sistem aplikasi ABT atau Siap ABT di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga diharapkan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan tahapan sistematis, profesional, dan akuntabel. Tahapan dari aksi perubahan antara lain, membangun tim efektif, menyusun draft juklak mekanisme usulan ABT, merancang sistem aplikasi ABT, penetapan juklak, sosialisasi juklak ABT dan Siap ABT. Kemudian untuk jangka menengah, yaitu 21 September sampai dengan 1 tahun, sosialisasi juklak kepada pihak eksternal, serta menyempurnakan sistem aplikasi ABT atau Siap ABT. Untuk jangka panjang 1 tahun sampai dengan seterusnya, pengembangan sistem aplikasi ABT atau Siap ABT sesuai dengan evaluasi yang dilakukan. Aksi perubahan ini menghasilkan 3 output, antara lain petunjuk pelaksanaan mekanisme usulan ABT, rancangan sistem aplikasi ABT atau Siap ABT, dan buku manual Siap ABT. Siap ABT merupakan alat bantu berbasis elektronik yang dirancang untuk mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan ABT yang berlaku, kemudian lebih mengefisienkan dan mengefektifkan proses pengajuan ABT, serta memudahkan proses pemantauan. Siap ABT dapat diakses pada link berikut ini. Dalam rangka meningkatkan perencanaan penganggaran yang profesional, akuntabel, dan sistematis, maka saya mendukung aksi perubahan dari Rita Indrayani, yaitu optimalisasi kinerja anggaran melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan mekanisme usulan anggaran belanja tambahan atau ABT dan
rancangan sistem aplikasi ABT di lingkungan BNPB. Saya Andi Eviana, Kepala Biro Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam rangka meningkatkan perencanaan penganggaran yang profesional, akuntabel, dan sistematis, maka saya mendukung aksi perubahan dari Ibu Rita Indrayani, yaitu optimalisasi kinerja penganggaran melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan mekanisme usulan anggaran belanja tambahan dan rancangan sistem aplikasi anggaran belanja tambahan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam rangka meningkatkan perencanaan penganggaran yang profesional, akuntabel, dan sistematis, maka saya mendukung aksi perubahan dari Ibu Rita Indrayani dalam rangka meningkatkan perencanaan penganggaran yang profesional, akuntabel, dan sistematis, maka saya mendukung aksi perubahan dari Ibu Rita Indrayani. Dalam rangka meningkatkan perencanaan penganggaran yang profesional, akuntabel, dan sistematis, maka saya mendukung aksi perubahan dari Ibu Rita Indrayani. Dalam rangka meningkatkan perencanaan penganggaran yang profesional, akuntabel, dan sistematis, maka saya mendukung aksi perubahan dari Ibu Rita Indrayani. Dengan adanya aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Rita Indrayani terkait dengan penyusunan petunjuk pelaksanaan mekanisme usulan anggaran biaya tambahan dan sistem aplikasi anggaran biaya tambahan, pada prinsipnya kami sangat mendukung. Dalam rangka meningkatkan perencanaan penganggaran yang profesional, akuntabel, dan sistematis di BNPB, maka saya mendukung aksi perubahan dari rekan kami, Rita Indrayani. Juklak mekanisme usulan ABT dan siap ABT, mantap!